Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiklah saudara. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video saya. Walaupun video ini merupakan video pertama kali yang saya upload di YouTube, dan ini merupakan salah satu tugas dari salah satu dosen, merupakan kewajiban bagi saya. Saya atas nama Miftahun dengan nomor induk mahasiswa 2018-210-157, Universitas Madura, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Dan nantinya apabila ada kesalahan, kekeliruan dari saya mohon saran dan kritikan saudara di kolom komentar di bawah ini. Dan saya harap sebesar-besarnya video ini membawa manfaat bagi saudara. Dalam penegakan hukum pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sudah ada beberapa kasus memang ditetapkan penegakan hukumnya, cuman tidak sesuai dengan sila yang kelima, yakni tidak berkeadilan. Nah, dalam hal ini saya didorong untuk mengkritisi dan juga mengkaji ulang bagaimana penegakan hukum itu dilakukan sebenar-benarnya dan juga dilakukan dengan tepat sasaran ataupun sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan dan juga sesuai dengan aturan-aturan yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang berada dalam Pancasila. Memang dalam penegakan hukum itu sudah pasti ada yang namanya sanksi yang telah diterapkan dan juga disahkan oleh undang-undang. Cuman permasalahannya pada saat ini penegakan hukum tersebut itu apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan dan juga disahkan oleh undang-undang tersebut, dan juga apakah sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, baik itu pelanggaran. Contoh ini membuktikan bahwa di negara kita, yaitu negara Indonesia ini, dalam penegakan hukumnya sudah tidak sesuai dengan apa yang telah dirumuskan oleh Pancasila ataupun tidak sesuai dengan nilai sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ada contoh kasus saudara. Contoh ini sudah tidak asing di telinga kita, dan contoh ini mempunyai kesan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan, karena penegakan hukum di dalamnya sudah tidak seimbang dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ada seseorang yang mencuri buah-buahan punya tetangganya 1-2 biji. Alhasil saudara, orang ini divonis hukuman penjara 2-3 tahun. Tetapi ketika ada kasus seseorang yang membunuh dan mencuri uang yang nilainya itu bukan uang recehan lagi, tapi ini sudah melewati jutaan bahkan triliunan, tapi tidak ada
penegakan hukum yang tegas. Bahkan kasus ini dianggap biasa-biasa saja. Lah maka dari itu pada penegakan hukum di negara kita ini kayaknya kurang maksimal. Artinya sudah ada kepentingan pribadi ataupun ada kepentingan bagi seseorang tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini saudara, saya ingin membagikan video tentang tema keadilan hukum yang berada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan negara hukum yang mana di dalamnya sudah ada aturan-aturan, baik itu melalui undang-undang maupun melalui undang-undang yang lainnya, yang mana apabila nanti ada seseorang yang melanggar hukum tersebut atau melanggar aturan-aturan tersebut, maka disitulah pasti ada sanksi-sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut. Cuman dalam penegakan hukum di negara kita pada saat ini, menurut saya sih sudah kurang maksimal. Artinya apa? Penegakan hukum yang ditegakkan oleh negara kita ini kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila itu sendiri di dalamnya sudah mengandung nilai-nilai kehidupan bersama, mengandung nilai-nilai berkeadilan, mengandung nilai-nilai kesejahteraan dalam hidup, baik itu dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Begitu juga dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar ini dibuat oleh negara untuk mengatur segala kehidupan yang ada di dalam negara tersebut, sehingga nanti kehidupan masyarakat di negara itu tidak kocar-kacir lah. Artinya kehidupan yang berkesejahteraan. Dan juga undang-undang di paragraf terakhir sudah mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai keadilan. Sedangkan hukum itu sendiri, teman-teman, merupakan suatu peraturan yang disahkan oleh negara dan pemerintah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Karena hukum itu sendiri dirumuskan dengan sebaik mungkin, dengan serata mungkin. Artinya walaupun di Indonesia ini sudah beraneka ragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan semacamnya, hukum itu dirumuskan dan digunakan untuk kepentingan kehidupan bersama, baik itu dalam masyarakat maupun dalam negara. Apa sih manfaatnya bagi negara yang telah mengadakan suatu peraturan atau suatu hukum? Manfaat yang paling penting bagi negara dengan adanya suatu peraturan atau hukum, yaitu terciptanya suasana kemakmuran dan ketentraman bagi masyarakat, baik itu sesama warganya sendiri ataupun sesama warga luar negeri atau orang asing. Karena apa? Warga itu sendiri tidak akan semena-mena melakukan kegiatan atau berperilaku. Begitupun dengan warga asing, tidak akan berperilaku semena-mena terhadap warga yang sudah melakukan atau mengadakan peraturan atau mengadakan suatu hukum. Jadi kesimpulannya dari apa yang saya telah sampaikan, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum.
maka sudah sepatutnya peraturan atau hukum-hukum yang ditetapkan harus dijalankan dengan baik, dijalankan dengan benar, ataupun dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam penegakan hukum perlu yang namanya ketegasan dan juga keadilan. Artinya lebih mementingkan keadilan daripada mementingkan pribadi ataupun mementingkan orang-orang tertentu, atau mementingkan orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan, melainkan mementingkan keadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Karena semua warga negara itu lebih menginginkan keadilan dalam penegakan hukum, dan juga menginginkan keadilan yang ditegakkan setegak-tegaknya, agar supaya dalam negara itu terciptanya suatu kemakmuran dan juga ketentraman atas warga negara tersebut, sesuai dengan sila yang kelima, yaitu yang diharapkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila dari kata-kata yang saya sampaikan ada kekeliruan dan juga kesalahan. Saya harap kritikan dan masukan teman-teman nanti di kolom komentar di bawah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.